Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Egin Saputri, NIM 50215 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Tujuan SKL pada jenjang pendidikan sekolah dasar yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu untuk pendidikan menengah umum, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu pada satuan menengah kejuruan, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Fungsi dari SKL yang pertama yaitu menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua yaitu menjadi fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Manfaat SKL yang pertama yaitu dijadikan pedoman batasan kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir yaitu rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. Selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari standar isi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dari standar isi yaitu sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Manfaat standar isi yaitu sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Kegiatan yang termasuk standar isi yaitu yang pertama melakukan pengembangan kurikulum sesuai SNP. Yang kedua menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Yang ketiga membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat mengupas kurikulum sekolah. Yang kelima mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio. Yang keenam mengulas silabus dan RPP. Dan yang terakhir yaitu pembuatan modul dan LKS. Standar proses mengenal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut, yaitu untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan dari standar proses yaitu yang pertama memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah baik perencana semester atau tahunan. Yang kedua yaitu memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan.
Selanjutnya yaitu ada fungsi standar proses. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya.